Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مملكته ولا نظير له في ربوبيته وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بين معالم الدين وهدانا الصراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرة المحترمين ومشايخنا العظام وأساتذتنا الكرام أخص بذكر صيح سيوه صاحب الفضيلة المكرم والمحترم أبويا الحبيب أحمد فحمي بن أبو بكر العيدروس حفظه الله تعالى وأطال عمره بكمال الصحة والعافية وأدام النفع بعلومه في الدارين الحمد لله رب العالمين. Juga Sayyidil Habib Syekh bin Ahmad Fahmi Al-Idrus yang saya hormati, Adda ilallah akhinal kiram Kiai Haji Sofyan Sauri dan para habaib yang lain, para guru-guru, para kiai, asatidz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau-beliau, berikan panjang umur, sehat wal afiah, tidak kurang suatu apapun. Juga yang sangat saya banggakan, barangkali anak saya Al-Ustadz Khumaidi, yang dulu saya masih ingat beliau datang ke Karawang dari Jakarta, masih kecil tapi sudah gendut, lebih gendut dari sekarang kayaknya. Sekolahnya kelas 4, lari-larian main air, bapaknya Pak Letnan datang, ngejar-ngejar lalu ngomong sama saya, Ustadz doain, ini anak saya yang ini mah harus jadi ustadz. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat ini. Makanya doa orang tua itu sangat manjur, terkabul. Insya. Makanya janda-janda, perawan-perawan yang jomblo-jomblo, kalau pengen laku deketin orang tua yang benar deketinnya. Insya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang saya banggakan, saya mohon maaf, mohon izin kepada Abuya. Sebenarnya ini susah untuk ngomong kalau begini. Ya, mau ngomong apa ini kita? Karena memang ini ya dites oleh guru, ya mau apalah yang terjadi ya. Insya Allah makanya mohon doanya dari bapak-bapak ibu-ibu, semoga walaupun sedikit ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, kita mesti bangga. Pada malam ini kita duduk bersimpuh di sini. Bangga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang menganut
agama Islam. Betul gak? Bangga. Karena agama-agama lain salah semua. Tidak diridhoi oleh Allah. Agama yang benar satu-satunya di muka bumi ini hanyalah agama Islam. Agama Islam ini sang penyelamat. Makanya kita ibu-ibu, agama ini dipakai bagaikan kita memakai baju. Jangan agama ini dianggap aksesoris. Ketika kita perlu syiar, baru agama kelihatan. Ketika kita di rumah sedang sendirian, seolah-olah hampir saja seperti orang tidak punya agama. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min. Apalagi kayak sekarang zaman sudah zaman goblogisasi. Sudah kacau semua, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Ya. Dulu di pasar-pasar ada penjual kepingan PCD satu saja. Ada gambar porno ditangkap oleh Satpol PP. Sekarang film porno di tiap-tiap tangan, di tiap-tiap kantong. Laki perempuan pada punya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Pondok pesantren saya lihat di mana-mana. Di Karawang khususnya, termasuk di pesantren saya. Ada santri membawa handphone, walaupun handphonenya handphone jadul. Ditangkap, dibotak, dikasih SP, surat kuning, kartu kuning. 1 kali, 2 kali, 3 kali disekor, disuruh pulang 3 bulan, gak bisa ikut belajar dulu. Cuman bawa handphone. Zaman sekarang gimana? Pesantren masih berlaku seperti itu. Zaman sekarang sekolahan ditutup, anak-anak suruh belajar pakai handphone. Coba kira-kira, pikirin. Di pesantren megang handphone aja ditangkap, dibotakin. Tapi anak-anak sekolah, jangan sekolah, kau belajar pakai handphone. Nenek-nenek sampai jual sepeda, beli HP. Yang pakai kuota katanya, HP ini mah Nokia beli 50.000 nggak bisa pakai kuota. Nyebut kuotanya susah, nggak bisa. Saya tidak mau menyalahkan karena memang ini udah modern hidup. Memang hidup ini mesti modern. Dari tahun ke tahun, dari ke tahun ini begitulah dunia. Makanya kita hati-hati jangan ketipu urusan dunia. Karena dunia setiap saat akan berubah, betul. Yang kita pegang ini adalah agama. Serius kita beragama. Setiap khotib berkhutbah itu selalu menyampaikan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kau kepada Allah. Artinya takut yang sebenar-benarnya takut. Orang takut kepada Allah pegang agama yang benar. Bangga kita memiliki agama Islam. Bagaimana kalau bangga? Kita punya pacar cantik, bangga. Sehari 10 kali dibawa ke Alfamart untuk belanja. Punya pacar cantik, bangga. Dibeliin kalung, dibeliin toyong, dibeliin ali. Ya, dibawa kemana-mana, itu bangga. Punya handphone bagus, bangga. Punya gelang, digini-giniin terus, bangga. Tahu bangga kan? Kita ini punya agama ini bangga kita. Apalagi sekarang kita masih hidup. Orang-orang banyak yang mati kan kemarin, betul? Di kampung saya aja, waktu bulan apa itu, bulan Juni tuh, Juni-Juli. Itu seminggu sampai 16 orang, sehari 3 kali, 4 kali, santri mabuk mayit. Iya, ngaji libur terus. Saya nguburin sampai jam 11. Ada 7 jenazah diurusin. Belum lagi ustadznya, ada yang meninggal 1 kena juga. Jadi kurang ustadz. Aduh. Kita sekarang masih hidup enggak nih? Masih ya? Enggak mimpi. Kita masih hidup sekarang. Alhamdulillah. Sehat enggak kita? Sehat enggak? Sehat. Ya. Saya juga bolak balik ke Jakarta kemana-mana.
Di jalan tol ada sekatan yang letter T mesti di sueb. Ya enggak? Di sini ada sueb enggak? Sueb colok tuh. Supir saya ngomong, Mak katanya kalau saya positif nanti bilangin sama bini. Mungkin saya nggak boleh pulang dirawat di sini. Kata saya sedih amat ini. Iya katanya. Pasti supirnya doang yang kena nih. Untung mobil saya ada mereknya. Ada logo pesantren. Mungkin. Padahal letter T. Polisi nggak mau nangkep. Alhamdulillah. Karena emang negatif. Ketahuan lah orang-orang biasa mah pada negatif nanti. Yang positif-positif mah tahu juga, kita juga tahu. Yang positif-positif mah. Yang suka makanin semen. Aspal dimakan, besi dimakan, ya. Itu kehidupan kita. Karena nanti itu dalam kitab suci Al-Quranul Karim dikatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini Al-Quran nih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Khusus isinya akan diisi oleh manusia dengan jin. Penuh. Nanti manusia dan jin akan berjalan kaki berbondong-bondong. Seperti orang mau ngabesan sono. Antri. Berjalan kaki dia. Bermacam-macam perjalanan mereka. Siapa mereka jin dan manusia yang akan memenuhi jurang api neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia adalah diberikan hati, diberikan otak, diberikan pikiran. Tapi hati dan otak dan pikirannya tidak pernah dipakai berpikir untuk berpikir masalah agama. Berpikir masalah akhirat dia enggak mau. Enggak pernah kursus dia untuk bagaimana cara menambah keimanan. Mereka enggak pernah kursus, enggak pernah belajar bagaimana cara hidup agar takut meninggalkan sholat. Mereka enggak kursus, enggak belajar bagaimana hidup ini supaya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dosa kita selalu mengurangi. Kemudian siapa lagi orang-orang yang akan mengisi neraka jahanam? Mereka yang diberikan mata lengkap dengan penglihatannya. Tapi matanya enggak pernah dipakai melihat ayat-ayat Allah. Na'udzubillahi min. Punya mata, punya jeli, lihatannya bagus. Enggak pernah dipakai melihat Al-Quran. Enggak pernah melihat ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta ini. Enggak pernah dipakai melihat wajahnya, guru-guru wajahnya, ulama-ulama. Yang indah-indah yang menyelamatkan kita. Mereka polos hidupnya. Kemudian siapa lagi orang-orang dan jin yang akan menjadi penghuni neraka jahanam? Mereka yang diberikan telinga lengkap dengan pendengarannya. Tapi enggak pernah dipakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat Allah. Nasihat-nasihat agama. Ulaika kan an'am. Mereka tidak ada bedanya seperti binatang ternak. Bahkan lebih hina ketimbang binatang ternak. Na'udzubillahi min. Manusia ini cakep, gelis. Guru saya juga pernah ngomong. Punya bini, kalau sekira-kiranya bandel, gelis juga jangan diambil. Cantik juga. Walaupun punya wajah cantik, cakep, kayak bidadari, kayak Syahrini. Tapi adatnya gede, percuma punya bini seperti itu. Na'udzubillahi min. Jadi yang penting kita menghiasi akhlak. Punya cita-cita ingin menjadi wanita salehah. Insya kepengen kita jadi wanita salehah. Walaupun punya bini jelek, tembem, hitam, goreng banget. Tapi nurut sama suami, punya akhlak yang mulia. Dia adab sama suami, suami akan sayang. Alhamdulillah. Apalagi punya bininya demplon, cakep, manis, senyumnya bagus. Kemudian punya akhlak, salihah, nurut, Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya neng-neng, bager-bager, hidup kalau pengen berhasil pakai agama. Kayak apa sih seperti pakai agama? Rendahkan hati kita.
Rendahkan hati kita untuk Allah. Bagaimana cara memakai agama? Rendahkan hati kita untuk Allah. Bagaimana merendahkan hati? Bangunnya jam 3. Bangun tidur jam berapa? Jam 3. Kalau bangunnya jam 7, ya sesalan. Nauzubillahimin. Rezekinya dipatok ayam. Pakai agama bangunnya jam 3, setengah 4. Ya jam 4 lah. Tekor-tekor sedikit jam 4. Insya mandi, cuci mukanya pakai sabun yang bagus, bersih. Semuanya pakai baju daleman yang bagus. Pakai mukena yang bagus, sejadahnya yang mahal. Pakai minyak wangi yang bagus. Takbir, kiblatkan hati kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Berdoa kita kepada Allah. Ruku, sujud, dekatkan diri kita kepada Allah. Karena semua orang mempunyai cita-cita. Betul, betul. Punya cita-cita, punya keinginan. Dekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jangan seperti Al-Quran menyebas tadi. Mereka punya hati gak pernah berpikir untuk agama. Punya mata gak pernah dipakai melihat Al-Quran. Punya telinga gak pernah dipakai mendengarkan nasihat. Mereka tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan lebih hina ketimbang binatang ternak. Tahu binatang ternak? Binatang ternak tuh ayam, entok, kerbau, sapi, kambing, domba. Itu binatang-binatang ternak. Dia hidup hina. Enggak seperti kita cakep, demplon, bagus. Betul? Jalan kita berdiri tegak begini. Pakai baju bermacam-macam warnanya sehari ganti. Betul? Sarung baju untuk berjalan lain, mau tidur juga lain. Sendal di luar lain, di dalam rumah lain, di kamar mandi lain. Betul? Ini manusia. Fi ahsani takwim, wujudnya sangat sempurna manusia, cakep banget, alhamdulillah. Ya, giginya disikat, dicuci bersih. Betul? Pakai minyak wangi. Indah. Kalau binatang ya Allah, tahu binatang? Gak pernah mandi. Ya, giginya gak pernah disikat. Gak pakai celana. Ada kambing pakai celana. Hina. Domba, kerbau, sapi gak ada yang pakai celana. Auratnya kelihatan. Jalannya menunduk. Tuh, jalannya menunduk begini. Ini congornya, bacotnya, lihat ke bawah. Apa yang dia makan? Hanya rumput dan gerbong pisang. Apa yang dia minum? Air got. Disosor air got. Hina. Sedih gak lihat binatang? Hina dia. Hanya rumput yang gerbong pisang. Rumputnya juga gak mesti dimasak. Gak pakai bumbu, gak pakai apa. Jambret, ngambil sendiri dia. Kapres dimakan. Kalau ada orang iseng, kenapa sih kerbau? Makannya rumput sama gerbong pisang. Kata kerbau, ya kalau gua doyan seblak mah habis satu tong. Ya. Rumput yang dimakan. Masya Allah, gak pernah mandi. Kalau kita orang merdeka, mandi di tempat mandi. Tidur di tempat tidur, makan di tempat makan. Kalau kerbau sapi enggak, makan di tempat berak. Beraknya di tempat tidur. Dia hina. Tapi binatang-binatang ternak ya Allah mempunyai otak yang hebat. Seolah-olah mereka berkata, ya Rob, saya binatang ternak. Belum pernah dididik di pesantren. Belum pernah disekolahkan. Saya hidup mandiri. Makan rumput, minum air got. Tapi ya Rob, terimalah ruh saya. Ruh saya manfaat untuk akikah, untuk kurban. Alhamdulillah. Terimalah ya Rob, daging saya montok. Walaupun gerbong pisang gak bakalan jadi rasa gerbong pisang, silahkan aku potong. Mau Idul Adha, mau Idul Fitri, potong, makan dagingnya. Berikan kepada manusia agar manusia berprotein. Alhamdulillah. Ayo, manfaatan mana kira-kira? Manusia yang bandel sama binatang seperti itu. Masya Allah. Manfaatan mana? Manfaatan binatang ya. Ayam hidupnya hina. Makanya kata ayam, biarin. Kita hidup begini deh sama anak-anaknya. Nanti kalau kita mati, nama kita akan harum, kecium kemana-mana. Biarin hidup kita ngoreh, ngocok sendiri. Bener aja ayam, begitu ayam mati, bener namanya harum. Ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada ayam coblok, ada ayam penyet. Banyak sekali ayam-ayam, betul. Masur dia namanya. Karena hidupnya tawakal itu ayam. Ayam itu hidupnya disiplin. Ya.
Jam 4, setengah 5 dia naik ke kandang. Kok naik ke kandang. Punya anak 18 digiring semua itu ayam. Ada jaipongan, leher tancap, organ tunggal, masa bodoh, nehi gua. Tidurnya nyak ayam. Karena tidurnya jam 5 sore. Kenyang tidurnya, jam 4 udah bangun. Dia bangun ke manusia, kongkorongok, bangunin manusia. Manusia bangun, sholat subuh. Aku nih udah bangun, kata ayam. Tuh kan? Sangat disiplin. Bangun jam 4, kotok, jam 6 udah ngiring anak, udah macok, udah nyosor, udah kawin 3 kali. Alhamdulillah. Tuh ayam tuh. Apa mending kita jadi ayam aja nih? Habis jadi manusia bandel banget susah. Kemudian juga Al-Quran mengatakan untuk dicermati oleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ar. Ya, halalan tayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah kau, minum yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang bagus. Makan dan minum yang ada di atas dunia ini. Tapi ingat, jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi kita kalau mau makan yang ada di dunia ini udah banyak sekali sekarang makanan-makanan kita. Dari ikan aja ada ikan teri, ikan paus, ikan yang gede-gede, ikan bandeng, macam-macam itu ikan. Kita tinggal mau ngambil, mau yang gede, mau sedang, yang kecil ada teri lagi. Ada teri aur, kecil banget. Kemudian pengen bumbunya, Allah kasih tuh. Ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang daun, ya banyak. Cabai juga ada cabai keriting, cabai hijau bongsor, cabai dongdot, ada cabai setan. Cabai macam-macam. Itu apa dikumplit oleh manusia sampai ada kecap, bumbu segala macam. Artinya silakan kau makan yang halal. Yang halal, yang nikmat, yang thayyib, yang barokah. Yang kita makan jadi kesehatan, bukan jadi penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ingat, jangan ikuti langkah-langkah setan. Udah tahu langkah-langkah setan kan? Tahu semua langkah-langkah setan. Ya, langkah-langkah setan yang masuk ke kampung-kampung aja ini, ada kendaraan besar yang masuk ke kampung-kampung kita. Ada kendaraan besar, langkah-langkah setan yang masuk ke dapur-dapur kita. Apa itu? Kalau di Karawang namanya Bang Emok. Di sini ada enggak? Ada Bang Emok. Itu langkah-langkah setan. Kita kalau pengen menjadi orang yang binasa, ikutin Bang Emok. Gak bakalan berkah hidupnya, gak bakalan selamat. Na'udzubillahi min. Bukan saya nyumpahin. Orang kalau pengen menjadi binasa, orang pengen rusak kehidupannya, ikuti Bang Emok. Tapi orang pengen berkah, pengen selamat, tolak Bang Emok. Datang orang Bang Emok kemari, tangkap ikat di tangkal pohon jambu tuh. Biar kelasa loh, gitu kan? Gua yang dakwah-dakwahin, mereka yang hancur-hancurin. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Habib, Alafu, saya minta maaf. Hampura bahasanya kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.